materi kalau di materi psikologi itu ada yang namanya segitiga restitusi namanya. Nah, segitiga restitusi itu caranya bagaimana kita untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul, terutama mengenai disiplinan. Dari segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Apa sih sebenarnya? Dia tuh menanyakan. Kadang yang namanya anak melanggar itu pasti ada alasannya, ya kan? Dan memang alasannya manusiawi. Contoh, misalkan kemarin atau hari apa yang lalu saya menanyakan yang kenapa terlambat? Karena begadang. Karena apa? Kalau yang kunci motornya ketinggalan, gitu kan? Itu memang manusiawi, yang namanya lupa, yang namanya mempunyai kesalahan itu pasti ada. Jadi pertama yang ditanyakan adalah apa alasannya nih? Alasannya dulu. Kenapa bisa terlambat? Itu maksudnya ke menstabilkan kita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Nah, yang salahnya apa? Ketika kamu datang terlambat, sudah tahu alasannya kan? Menstabilkan identitas nih, alasannya apa? Kemudian sama. Saya juga dulu pernah terlambat. Alasannya apa? Ini. Kalau kamu terlambat terus, nanti akan ketinggalan pelajaran, gitu kan? Nanti akan ketinggalan kegiatan untuk mengaji, nanti akan ketinggalan hal-hal yang lain. Itu namanya validasi tindakan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu, kamu terlambat, bener gak sih kamu terlambat tuh? Salah tidak kamu terlambat? Pasti jawabannya salah. Sudah, kalau memang kamu salah, besok, lusa, kedepannya jangan sampai terlambat lagi. Ya. Tadi yang saya sampaikan, memang kalau tidak ada hukuman yang apa bahasanya tegas, itu susah. Tapi dengan cara-cara tadi, nanyakan dulu. Kalau bahasa kita pendekatan dengan hati, terutama kelas 7 nih. Kelas 7 nih. Tadi yang saya sampaikan, harus pelan-pelan. Jangan keras, apalagi yang namanya peralihan dari dari SD ke SMP, mereka pasti kaget. Ya, yang namanya peralihan dari masa jenjang ya antara SD dengan SMP itu masih susah. Dan betul, kelas 7 itu luar biasa sekali. Ya, coba tadi spesial tadi ada Moses yang ya seperti itu lah. Artinya seperti itu. Jadi Bapak ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang Bapak perhatikan belakangan ini. Kamu dan juga sikapmu ini sangat benci dengan belajar matematika yang mengakibatkan nilai matematika kamu jauh tertinggal dari teman-temanmu. Kalau boleh tahu kenapa? Selamat pagi Pak. Ya Pak, saya mengakui sering marah dan bahkan cenderung memberontak. Itu karena saya sangat benci dengan pelajaran matematika. Saya nggak suka menghitung Pak. Kepala saya pusing kalau melihat angka-angka. Iya, Bapak juga pernah mengalami hal semacam itu ketika Bapak juga masih duduk di bangku sekolah. Namun Bapak segera menyadari akan kesalahan Bapak dan segera memperbaiki diri dan mengetahui betapa pentingnya matematika dalam kehidupan kita. Saya pusing dan bingung yang mengakibatkan saya menjadi benci dengan matematika. Ditambah dengan gaya penyampaian yang membosankan.
tidak tertinggal dan nilaimu juga tidak tertinggal jauh dari teman-temanmu dan bisa lebih baik lagi. Nanti Bapak akan berusaha meminta kepada Ibu Santi untuk terus meningkatkan model pembelajarannya agar melatih lebih cepat memahami pelajaran matematika, dan bila ada kesulitan melatih bisa bertanya balik langsung atau bisa WhatsApp Ibu Santi. Bapak yakin Ibu Santi siap membantu. Terima kasih Pak Ade, saya akan berubah lebih mencintai pelajaran matematika dengan belajar demi cita-citaku di masa depan. Nah gitu, kamu sangat luar biasa, akan semangatmu, Bapak bangga sama kamu. Ingat, pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Ya, silakan kamu bisa kembali ke kelas kamu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati, saya bersyukur dan sangat senang karena saya sudah bisa menyelesaikan masalah yang ada pada diri saya, yakni tidak suka dengan mata pelajaran matematika. Namun, kini setelah berdiskusi dan menemukan guru yang tepat buat saya lebih semangat dan siap belajar matematika demi masa depan saya yang lebih baik. Terima kasih Pak Ade atas bimbingan dan motivasinya. Mulai. Selamat pagi Dani. Dani, Bapak ingin berbicara denganmu tentang masalah yang kita bahas beberapa kali terkait bullying dan ujaran kebencian. Selamat pagi Pak Guru. Iya, saya merasa benci dengan Iqbal yang keluarganya kekurangan dan bahkan keluarganya tidak harmonis. Bapak sangat paham dengan perasaan kamu. Pasti kamu sangat bangga dan bahagia dengan kelebihan yang kamu miliki. Tapi Bapak ingin mengetahui apa yang membuatmu merasa harus menghina atau membuli terhadap Iqbal. Saya merasa puas dan bangga ketika melihat Iqbal menangis. Saya ingin menunjukkan kepada Iqbal kalau hidupku sangat beruntung, sedangkan hidup Iqbal tidak beruntung. Saya ingin membuat Iqbal semakin menderita. Ya, Bapak mengerti perasaanmu Dani. Kehidupan ekonomi keluarga Dani memang sangat bagus dan Dani bisa mencukupi semua kebutuhan dengan mudah. Dani memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun Dani harus merendah, bahkan tidak perlu menghina kehidupan orang lain yang tidak seberuntung Dani. Mungkin saya harus banyak belajar dan memiliki sikap empati dan simpati agar bisa membantu orang lain yang sedang mengalami masalah atau kehidupannya tidak seberuntung saya. Nah, betul Dani. Bapak sangat setuju. Bapak sangat bangga dengan kamu. Nah, dengan kesadaranmu, Bapak ini kamu bisa bergaul dengan siapapun tanpa merendahkan suku, agama, ras, dan bahkan materi. Terima kasih Pak Ade, saya akan berusaha lebih baik dan akan merubah sikap saya yang kurang terpuji. Nah, itu ya. Jadi jangan pernah membuli atau merendahkan orang lain. Ya. Iya Pak. Silakan kamu bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani. Saya sangat bersyukur dan bahagia karena Pak Ade telah membuka mata dan hati saya bahwa semua manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan saya adalah kekurangan yang lain pun sebaliknya. Kini saya ingin berbagi kebahagiaan dan saling menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Pak Ade. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kakak-kakak rekan-rekan pembina, yang saya hormati kakak-kakak rekan-rekan pembantu pembina, yang saya banggakan kakak-kakak Dewan Kerja dari Pramuka, PMR, dan Paskibra, dan yang tak lupa kakak banggakan dan kakak cintai anggota Gerakan Pramuka, Gerakan PMR, dan juga Paskibra. Pertama, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, kembali bersilaturahmi, kembali bertemu dalam kegiatan rutin
latihan ekstrakurikuler pada kesempatan siang hari ini. Kedua, sholawat serta salam curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di akhir nanti. Adik-adik yang kakak banggakan, pertama pada kesempatan siang hari ini kakak merasa bangga. Kenapa merasa bangga? Dari Jumat kemarin ada segi peningkatan. Artinya kesadaran positif apa yang pernah kakak berikan ketika minggu yang lalu berdampak pada rekan-rekan semua. Ya, kakak pembina, kakak pondus mengingatkan untuk mengajak teman-temannya, rekan-rekannya yang belum mau mengikuti ekstrakurikuler untuk bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Terbukti sekarang adanya peningkatan. Ya, ini menjadi hal yang positif untuk kita semua. Nah, dan kakak harapkan minggu-minggu kedepannya atau kedepannya menambah jumlah positif lagi, menambah kebaikan positif lagi untuk kita semua. Dilihat dari animo peserta didik yang hadir pada kegiatan berikutnya. Kenapa? Budaya-budaya positif ini yang harus terus-menerus kita tularkan. Jangan ketika kita sudah berbuat kebaikan dipendam untuk kita sendiri, jangan. Tapi tularkan energi-energi positif, kebaikan-kebaikan positif yang ada dalam diri kita kepada orang lain, kepada temannya. Yang hari ini belum sadar, silakan diberi kesadaran. Yang belum mau ikut kegiatan, diberi nasihat, diberi pengertian bahwa kita mengikuti kegiatan itu banyak manfaatnya. Walaupun memang sering ngomong, banyak manfaat yang langsung ataupun yang tidak langsung. Manfaat langsungnya mungkin kalau ke pramukaan ketika kita melatih tali temali, saat itu kita bisa langsung kita bisa praktekkan. Nah, kita bisa mengikat tali sepatu. Saya bisa mengikat tali sepatu itu awalnya dari simpul-simpul pramuka. Atau manfaat kedepannya ketika kita terus diasah di dalam kegiatan eskul baik itu pramuka, PMR maupun paskibra, saya yakin kedepannya akan menjadi orang-orang yang berguna. Kenapa? Sudah terbiasakan. Sudah ada prinsip-prinsip kedisiplinan yang ada di teman-teman semua. Ya, sudah ada banyak budaya-budaya positif yang teman-teman punyai dan bisa ditularkan kepada orang lain. Ya, walaupun memang kodrat manusia. Ya. Ada 5 kodrat kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa sih? Tadi makan, minum, itu kebutuhan manusia. Iya kan? Kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Pernah nggak ngerasa kasih sayang? Pernah nggak merasakan kasih sayang? Saya pernah. Walaupun bukan lanis, kadang-kadang kasih sayang orang kita, kasih sayang dari bapak ibu kita. Kebutuhan kita juga. Ya. Kemudian yang ketiganya kebutuhan tentang taat. Ketika sudah punya penguasaan, kita punya titip, kita sudah itu. Siapa aja? Surip salaman. Nggak rame ah. Sis, ikutan sis.
merubah paradigma tentang pendidikan, kita tidak bisa lepas dari apa bahasanya ya, sebagai tokoh pendidikan kita, guru besar kita, tokoh yang sudah memperakasai di bidang pendidikan, di awal bidang pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, karena pemikiran beliau sangat relevan dengan perkembangan sampai dengan sekarang ini. Mungkin Bapak dan Ibu guru, kita sekarang sudah memasuki era guru merdeka, di mana fokus utamanya adalah kita sebagai guru menghamba kepada murid. Sesuai dengan filosofi pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara, yakni filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba pada anak, dimaknai pendidikan yang berpusat pada siswa dengan tujuan menuntut tumbuh kembang siswa sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Jadi sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus menghamba kepada murid sesuai dengan guru merdeka, di mana pendidikan itu berpusat kepada murid atau siswa dengan tujuan yaitu menuntut tumbuh kembang siswa sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat zamannya, kodrat alamnya juga, dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Apa sih? Yang pertama yaitu pendidikan itu menuntun dan mendidik harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak sesuai dengan kodrat anak. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru itu dituntut untuk menuntun dan mendidik harus bisa mengembangkan minat. Jadi kita harus mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan kemampuan peserta didik kita masing-masing. Kemudian yang kedua, pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang saling terintegrasi dalam pembelajaran. Ya, jadi pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang saling terintegrasi. Jadi antara pendidikan dan kebudayaan harus seirama, sejalan dan bisa saling terintegrasi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada siswa, komunikatif, kolaboratif, berpikir kritis dan kreatif. Sesuai dengan kurikulum merdeka, tujuannya yaitu dengan mencapai profil pelajar Pancasila, maka kita juga harus bisa pembelajaran itu berpusat pada siswa dengan cara komunikatif, kemudian kolaborasi dengan siswa, kemudian berpikir kritis, dan juga kita sebagai guru dituntut untuk kreatif. Ya. Kemudian yang keempat, dunia anak adalah bermain, sehingga pembelajaran harus menyenangkan dan memerdekakan anak. Sesuai dengan kurikulum merdeka sekarang ini, pembelajaran itu harus memerdekakan anak, sehingga anak bisa senang dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian yang kelima, pendidikan yang menerapkan sistem berpihak pada anak atau berhamba pada anak. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan di awal sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru harus bisa menghamba kepada mereka. Menghamba dalam artian bukan kita menyembah atau bagaimana, akan tetapi kita menuntun murid sesuai dengan minat dan bakat dan kodratnya. Ya, kemudian yang keenam, sehingga tugas guru dilaksanakan dengan tulus, ikhlas dan penuh cinta. Saya yakin sesuai dengan motonya bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya guru itu harus ikhlas dalam membimbing siswa-siswi kita. Ya, harus ikhlas, kemudian penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah, kemudian apa sih kelas yang mengimplementasikan atau mencerminkan Ki Hajar Dewantara ini? Nah, sudah belum nih kelas Bapak Ibu sesuai dengan ini belum? Oh, belum. Ya, kalau yang belum, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama kembali ke apa sih pencerminan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid. Tadi ya, kita sudah sama-sama diskusi.
tentang bagaimana kita menghamba kepada murid. Yang kedua, memberikan tuntunan dan arahan kepada murid sesuai dengan kodratnya. Tadi juga kita tidak bisa menyamakan antara murid yang sekarang dengan apa yang kita rasakan dulu. Kenapa? Kodratnya itu tidak sesuai, beda. Dan dulu kita belum mengenal gadget, sekarang anak-anak murid kita mungkin lebih pintar daripada kita dalam mengolah gadget. Ya. Dan yang ketiga, menyadari setiap peserta didik unik, memiliki karakter yang unik juga. Jadi apalagi kita yang di sini ya, ketika sekolah pertama pasti karakter peserta didik itu berbeda. Apalagi dari yang budaya berbeda pula, maka karakter dan kebiasaan itu peserta didik itu berbeda-beda. Ini yang unik. Dan kita tidak bisa menyamakan. Ya, selanjutnya ini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan tindakan sesuai dengan tujuan tertentu. Nah, itu motivasi. Karena kita juga punya motivasi ya. Motivasi hidup, motivasi apa? Dan yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dengan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum bukan motivasi intrinsik. Jadi dia sampaikan murid itu harus keluar dari intrinsiknya, bukan ekstrinsiknya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan atau maupun imbalan merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi sama. Jadi murid itu jangan sampai melakukan sesuatu itu karena punishment dan reward. Jadi karena hukuman dan juga imbalan. Nah, nilai-nilai dari membacakan diri sendiri harusnya mendorong sendiri itu harus mempunyai motivasi atau mempunyai menggerakkan sesuatu itu sesuai dengan intrinsiknya apa internalnya, jadi sesuai dengan kesadaran diri sendiri. Makanya nilai diri sendiri. Kemudian bukan disiplin diri karena kesadaran atau membacakan dirinya. Ini baru merupakan motivasi intrinsik dari peserta didik. Kemudian konsep disiplin dengan identifikasi yang gagal. Hukuman. Jadi jangan itu hanya menyakiti, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa murid, kemudian murid menyembunyikan masalah karena takut dihukum, kemudian murid menjadi rendah diri. Karena ketika misalkan kita sudah hukuman, maka mental peserta kita akan down, kan turun. Ya. Itu pula dengan penghargaan. Ini tidak efektif. Sekarang sudah tidak zamannya lagi. Kemudian merusak hubungan, sifat iri. Oh itu mah dikasih, saya mah tidak. Oh ketika itu mendapatkan sesuatu, kok saya mah tidak. Mungkin mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Hanya tidak zaman sekarang sudah tidak ada lagi namanya ranking. Kemudian merampas hak menghargai diri. Nah, karena memang sesuatu yang timbul bukan karena keinginannya, tapi karena motivasi atau dorongan untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Jadi itu Bapak Ibu ya, apa yang sudah kita lakukan sekarang, apakah sudah sesuai atau belum dengan kondisi saat ini? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Terima kasih masih bersamai saya. Nah, selanjutnya ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Konsekuensinya pertama, penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Ya, kemudian harus ada stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Ini konsep disiplin dengan identifikasi sukses. Kemudian kita ke restitusi. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah.
disiplin kepada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Ya. Jadi itu maksud disiplin dengan pengertian restitusi. Jadi dari restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, perbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, introspeksi diri ya bahasanya, introspeksi diri. Kemudian cari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan kasus murid yang sering berkelahi hukumannya guru menghukum dengan menjelek murid, guru memarahi murid di depan umum. Selain mempermalukan juga membuat murid takut. Guru memberikan hukuman dengan berlari keliling lapangan sebanyak mungkin. Nah, konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk saling memaafkan dengan memaksa kedua belah pihak yang berkelahi. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Resolusi bedanya tadi. Guru tadi antara hukuman dengan resolusi perbedaannya. Resolusi guru itu menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dengan dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaan antara hukuman dengan restitusi. Nah, 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Apa sih? Nah, ini contoh kasusnya jelas kita dalam satu kasus saja ya, yang lebih detail. Jadi contoh kasusnya siswa tidak buka tiket di kelas. Wah, sering terjadi. Ya, sering terjadi di kelas Bapak Ibu ya, sering terjadi. Nah, penerapan kita sebagai penghukum, patuhi aturan yang ada di sekolah. Kalian yang tiket hari ini silakan membersihkan seluruh sekolah, mulai dari halaman depan sampai ke belakang. Sekolah harus semuanya bersih. Ini hukum-hukum. Jadi langsung memberikan hukuman. Kita sebagai teman merangkul, ayolah yang disiplin dan buat ibu atau bapak bangga. Kemudian kali ini tidak apa-apa, kalian salah, dan tidak piket di kelas. Dan kali jangan mengulangi. Ya, kemudian memantau nih, mantau. Tanya saja, kalian sudah melanggar peraturan apa? Tahu kan konsekuensinya? Terus bagaimana? Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali lagi ibu atau bapak harus memberitahu kalian? Atau saya atau bapak ibu guru kecewa dengan sikap kalian? Tahu apa tidak kasihan jika ibu atau bapak ditegur bapak kepala sekolah karena kalian tidak melaksanakan piket? Itu membuat rasa bersalah. Jadi membuat siswanya itu merasa, oh iya saya salah. Kemudian sebagai manajer, apakah kalian tahu kesalahan apa yang kalian sudah buat? Tanya-tanya. Dan kira-kira bagaimana kalian akan memperbaiki kesalahan ini? Kemudian kapan kalian akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi tadi kalau saya cek, apakah kalian tahu kenapa atau apa yang sudah kalian tahu kesalahan apa yang kalian sudah buat atau Pak saya sudah pikir. Kira-kira bagaimana untuk memperbaiki kesalahan itu? Pak, nanti saya akan piket di sore hari atau di dini hari. Dan kapan kalian akan memperbaiki kesalahan ini tadi? Saya akan memperbaikinya atau melakukan piket di sore hari. Dan selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa bedanya? Nah, jadi kalau keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan kita bersama, keyakinan kelas kita. Kalau peraturan kelas itu peraturan yang sudah kita buat, sudah kita susun. Ya.
misalnya SMP biru putih. Nah, bagaimana sih pembentukan kayak kelas? Lebih abstrak dari peraturan, dibuat pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat. Nah, sesuai dengan fungsi kelas dan sekolah agar mudah bergerak. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat peraturan tadi. Kalau keyakinan kelas, warga kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian siswa atau anak didik kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bapak dan Ibu? Pak Johan biasanya ahli begini. Bu Pelangi gimana, Bu? Pak, Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? kalau saya boleh Pak, Ya, mangga Bu. kalau mungkin gini Pak, kalau apa ya, keyakinan kelas tuh kayak memang sesuatu yang diyakini aja gitu Pak. Oke, Seperti itu mungkin ya. baik. Kalau peraturan tuh kayak apa ya? Ya peraturan gitu. Gitu Pak Yang mungkin. yang harus diturutin ya. Baik, ini Iya bisa jadi kayak gitu. seperti ini Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas lebih menekankan pada pembentukan lingkungan belajar yang positif dan saling mendukung. Sementara peraturan kelas seringkali lebih menekankan pada kontrol dan kepatuhan. Dengan membangun keyakinan bersama, kelas dapat menjadi tempat yang lebih dinamis, inklusif, dan produktif. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Kemudian bersifatnya universal. Sementara peraturan biasanya hanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah Bapak dan Ibu. Nah, itu penjelasannya. Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas biasanya hanya dibikin oleh guru dan diserahkan ke anak-anak untuk dipatuhi atau bersifat satu arah. Tetapi keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang artinya itu sudah ada diskusi, sudah ada komunikasi, membuat bersama. Jadi disebut dengan keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas sekolah. Ada pertanyaan kembali nih. Contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini kan jawabannya adalah keselamatan, ya kan? Nah, ini tuh termasuknya adalah sebuah peraturan yang sudah ditetapkan, tetapi keyakinannya, kebersamaannya adalah untuk keselamatan diri gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini keterkaitan lagi masa pandemi Bapak dan Ibu. Yang artinya pada saat itu memakai masker dan mencuci tangan adalah sebagai bentuk untuk kesehatan serta menjaga kebersihan seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk mencurahkan ide. Nah, tadi yang saya bilang. Jadi ada kesepakatan gitu loh. Kemudian dicatat semua masukan. Setelah dicatat,
ganti kalimat negatif menjadi positif. Maksudnya itu ganti kalimat negatif ini kan tujuannya benar, kadang kata-katanya yang kurang tepat. Misalkan kalimat negatif itu harus, misal gitu loh, harus disiplin atau harus tepat waktu. Misal, nanti kita ganti. Jadi datang 5 menit sebelum KBM. Nah, itu kan bahasanya sebenarnya sama. Tetapi kan lebih diarahkan menjadi kata yang positif. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi dari hasilnya diskusi, kita kumpulkan, kita tinjau. Kemudian kita pilih sampai menjadi keyakinan kelas. Kemudian setelah sudah ditandatangani, maka kelas ditempel, keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas masing-masing. Kalau misalkan kita bikin keyakinan kelasnya di berbagai kelas. Kalau satu berarti tampil di kelas itu saja. Oke, Bapak dan Ibu, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini ada contoh, Bapak dan Ibu, ada contoh kasus. Ya, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi sebagai kepala sekolah. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Pertanyaannya, jika Bapak atau Ibu seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan dilakukan untuk kasus Hana dan ini kasusnya si Ibu Tisa dan Hana ini? Pak Rahmat atau Bu Pelangi, misalkan jadi kepala sekolah dari kasusnya Tisa dan Hana ini, jadi karena dia itu menghina atau kata-kata kasar di media sosial, kalau Bapak jadi kepala sekolah atau Ibu, apa yang dilakukan? Akan saya panggil, Pak, lalu Ya. disuruh menghapus, Pak, yang Di media sosialnya? di sosial media. Ya. Kalimatnya itu tuh, Pak. Oke. Seperti itu dari Kalau saya suruh bikin klarifikasi, Pak. Kalau Ibu suruh bikin? Tak suruh bikin klarifikasi si Hananya selain menghapus. Karena kan sudah ini ya, maksudnya kalau di sosial media itu kan sudah banyak yang melihat gitu loh, Pak. Makanya harus klarifikasi juga si Hananya. Siapa tuh? Iya, si Hananya harus klarifikasi meminta maaf. Oke. Jadi kalau ketika Bapak jadi kepala sekolah atau Ibu, itu jawabannya pertama dihapus, kemudian yang kedua membuat statement kembali atau klarifikasi atau permintaan maaf. Ini raise hand Muaibah, ya Mangga? Iya Pak, terima kasih waktunya. Mungkin dipanggil yang terlibatnya Pak ya, apa gitu, background-nya atau latar belakang masalahnya itu ada apa, permasalahannya mungkin ditanya kenapa si Tisa itu melakukan hal itu gitu kan. Jadi masing-masing didatangkan orangnya gitu, baik Tisa maupun Hananya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi kata Ibu Muaibah, dikumpulkan dahulu, dicari tahu masalahnya, kemudian artinya berarti mencari dalam berbagai pandangan Bapak dan Ibu. Oke, simpan jawabannya Bapak dan Ibu tadi, nanti kita akan bahas di restitusi, apakah jawaban Bapak dan Ibu itu sudah termasuk masuk ke segitiga restitusi atau tidak Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan dulu Bapak dan Ibu, ini adalah poin yang kelima, kebutuhan dasar manusia Bapak dan Ibu. Di sini itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Artinya di sini itu terkait dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan.
harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Yang keenam, Bapak dan Ibu, ini adalah posisi kontrol guru. Ada 5 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pelaku merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer Bapak dan Ibu. Ini adalah posisi yang pertama sebagai penghukum. Penghukum ini biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak hukuman fisik ataupun verbal. Dampaknya anak menjadi pendendam. Kemudian dia juga berdampak tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Misalkan si guru itu penghukum gitu. Kemudian poin yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini suaranya sih lembut, namun menyalahkan siswa. Misalkan, aduh kamu Nang, telat terus, kamu nggak kasihan sama Bapak, nanti Bapak dimarahin sama kepala sekolah. Itu contohnya. Suaranya lembut, tapi tetap menyalahkan. Kemudian, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru yang menderita. Contoh yang tadi saya ceritain tadi tuh. Jadi, sudah dinyatakan sama siswa, merasa guru tuh nanti akan dimarahin atau menderita. Kemudian, dampaknya membuat siswa merasa bersalah. Kemudian siswa itu lebih menarik diri atau rendah diri. Poin yang ketiga, yaitu posisi kontrol guru menjadi teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk mengangkat suasana, menghangatkan suasana. Kemudian dampaknya murid bergantung pada satu orang. Kemudian siswa ini tidak mandiri karena dia merasa kayak sama teman, jadi kayak ada apa-apa curhatnya cepat gitu. Jadi dia tidak terkeluarkan kemandiriannya. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Bapak dan Ibu, pada pemantau ini nada bicara dan ekspresinya itu datar Bapak dan Ibu. Identitas berhasil pemantau tetap memantau. Jadi pemantau tuh mau diberi saksi, dia tetap aja jadi pemantau gitu. Kemudian dampaknya, dia itu hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Nah, Bapak dan Ibu, posisi kontrol guru yang idealnya itu adalah manajer. Manajer itu yang pertama suara netral. Yang kedua, terciptanya identitas yang positif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang bermakna. Yang keempat, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya, jadi siswa atau murid ini akan mandiri. Kemudian percaya diri untuk memecahkan masalah yang dia hadapi atau diri sendiri. Posisi kontrol guru itu seperti ini Bapak dan Ibu. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Cuman ini terlalu khawatir kecil, nanti Bapak dan Ibu bisa diperhatikan melalui file, nanti kita ambil kesimpulannya saja. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah poin yang terakhir, yaitu segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi ini mempunyai 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kebalik ke validasi tindakan yang salah ini adalah yang kedua, menanyakan keyakinan ini yang ketiga. Nah,
Menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan salah. Ini ada contohnya. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Contoh menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ini kata-katanya nih. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu adalah keyakinannya. Nah, ini di selanjutnya ini adalah penjelasan lebih detailnya. Sisi satu itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga pertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh pernyataannya untuk menjadi reflektif untuk sisi satu. Nah, pada sisi dua, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Misalkan dia itu marah menggebrak meja. Nah, kita itu mengatakannya bisa ini memvalidasinya padahal kamu tuh bisa melakukan hal yang lebih buruk dari menggebrak meja. Tapi kamu untungnya gitu loh. Kamu tuh tidak melakukan hal itu gitu. Misalkan untungnya kamu tidak menampar orang itu. Jadi ada pembelaan jadi tindakannya itu tidak melebihi batas gitu. Atau juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ada pernyataan misalkan dia itu menggebrak meja. Kamu tuh pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Itu kan berarti sedang memvalidasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalkan si anak ini merasa dicontek misalkan. Dia kan melindungi sesuatu hal. Jadi karena dia merasa belajar dan lain sebagainya, dia tidak terima karena dicontek, maka kita bisa membuat pernyataan seperti ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi walaupun dia salah menggebrak meja, misal gitu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah sisi kedua atau validasi tindakan yang salah. Ini adalah sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai,
Ini yang langkah 1. Dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Ini langkah yang kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan atau perubahan yang lebih baik. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ini contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga gitu ya. Misalkan dia percaya bahwa kita tuh harus berbuat baik gitu. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Misalkan tidak mengganggu orang yang tadinya pernah mengganggu orang. Ini ceritanya barangkali si anak itu lagi mengganggu orang gitu. Kemudian contoh laginya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi membayangkan bahwa kita itu kalau mau kelasnya ideal ya berarti harus berbuat sesuai dengan keyakinan kelas. Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini meyakinkan bahwa kita tuh harus membuat siswa ini merasa bahwa saya itu harus menjadi lebih baik gitu dengan pertanyaan ini. Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang ingin mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Gitu. Nah, ini adalah pada sisi ketiga menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, ini adalah penyampaian pengalaman yang saya lakukan penerapan budaya positif. Nih, Bapak dan Ibu. Ini saat implementasi keyakinan kelas. Yang pertama, peserta didik menulis nilai-nilai positif yang mereka yakini, semuanya menulis Bapak dan Ibu. Kemudian peserta didik menempelkan di papan tulis. Kenapa ini di papan tulis dulu? Karena di papan tulis ini semuanya ditempelkan, nanti kita filter. Kemudian setelah semua ditempelkan, kita bahas, berdiskusi tentang keyakinan kelas yang disepakatin. Kalau ada kalimat yang negatif, kita rubah menjadi positif. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil keyakinan kelas yang sudah disepakatin, kita tempelkan di keyakinan kelas. Nah, dari tadi yang banyak, kemudian menjadi cuma berapa ini? 10 keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian ini implementasi segitiga restitusi. Bapak dan Ibu bisa melihat video ini ya. Saya akan play. Mungkin tadi Bapak mendengar ada laporan dari tiket bahwa kamu sering terlambat. Ya, itu berapa kali? 5 kali ya. 5 kali. Keterlambatan itu sebuah kesalahan bukan kecil. Iya. Oh, baik. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari sebuah kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Kita cari solusinya bersama ya. Yes. Oke. Sering datang lambat pasti punya alasan. Iya, Pak. Apa itu alasannya? Karena saya sering begadang dan main HP terus. Baik, Gavin. Menurut keyakinan kelas kita, keyakinan kelas apa yang kita langgar? Disiplin. Apakah disiplin itu penting? Penting karena bisa menghargai waktu dan
datang ke sekolah lebih tepat waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Bapak dan Ibu minta konfirmasi dulu apakah videonya terdengar atau bisa di-play? Terdengar Bisa Bapak. Kak, jelas. Terdengar, Oke, Pak. baik, makasih. Saya lanjut. Apakah kamu menyesal? Iya, Pak. Saya sangat menyesal. Sikap yang baik, kamu sudah menyesali perbuatan kamu. Sekarang, apakah kamu akan datang terlambat lagi? Tidak, Pak. Saya akan tidur lebih cepat lagi dan agar tidak terlambat ke sekolah. Baik, Kevin. Kamu sudah menemukan solusinya. Saya harap kita bisa bekerjasama juga agar tidak telat kembali. Nanti Bapak juga akan koordinasikan dengan orang tua kamu supaya dibantu, ya. Terima kasih. Nanti kamu bisa kembali ke kelas, ya. Ya, silakan. Kasih Bapak. Tidak tahu. Kalau sekarang nggak ada suaranya, Pak. Kalau yang lain kedengaran suaranya nggak? Barangkali Ibu pelangi koneksinya. Tidak ada Bapak, nggak ada Nggak ada, suaranya. Pak. Nggak ada suara, Pak. Wah, Tapi gambarnya berjalan. tapi ininya berjalan ya. Oke, saya coba. Ada suaranya Pak, bisa juga. Sekarang keluar nggak? Apa yang kamu lakukan terhadap Mita? Oke, ada Pak. Ada Pak. Tanpa sadar saya mengobrak meja Mita. Oh begitu. Pasti kamu punya alasan ya melakukan hal itu. Iya Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah coba yang mengajarkan soal itu. Kita malah mencontek, gak mau berusaha sendiri. Wajar lah kalau kamu merasa marah karena tidak rela dalam pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Mita. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misal memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu pada saat marah dan menggebrak meja itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman, apakah itu hal penting? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia bersedia sama saya. Kalau ada perbedaan protek, saya akan lakukan tutur mengajar dan sebaliknya saya Pak. Ya, tepat sekali. Kamu sudah melakukan seperti itu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Kembali Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Terik Nantamulani, saya dari kelas 11-6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Zainal untuk dapat mengenali diri saya dari amarah karena perilaku teman kelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak dan Ibu, itu adalah present atau materi yang saya sampaikan. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang kita tanya atau tanyakan atau kita diskusikan, mangga Bapak dan Ibu. Saya buka pertanyaan. Saya, Pak. Ya, mangga. Ya, Bu Pelangi, mangga Bu. Izin bertanya, apa namanya tuh? Yang ingin saya tanyakan itu seberapa penting sih Pak harus ada budaya positif di sekolah gitu maksudnya. Oke. Seperti itu Pak. Baik, seberapa penting harus ada budaya positif di sekolah ya Bapak, ya Bu ya? Oke, saya tampung dulu ya. Iya. Ya, terus Barangkali kenapa gitu Pak? ya. Yang kedua Ibu Muaibah, mangga Bu. Ya, terima kasih Bapak. Izin bertanya, untuk penerapan disiplin positif sendiri kan antara hukuman dengan penghargaan itu tuh Pak. Ya. Anak-anak tuh seringnya kalau tidak mendapat penghargaan tuh kayak merasa tidak dihargai gitu, tidak mendapat apresiasi. Nah itu bagaimana? Sedangkan di segitiga restitusi kan penerapan hukuman atau penghargaan itu kan sudah tidak relevan. Itu Ya. bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Terima kasih Bapak. Oke. Penerapan hadiah ya. Iya Bapak. Oke. Tadi Ibu Pelangi itu apa Bu? Diulangi Bu. Seberapa penting adanya budaya positif di sekolah gitu. Kenapa gitu alasannya? Oke, udah ada 2 Bapak dan Ibu. Saya akan buka satu lagi, barangkali masih ada, mangga. Pak Rahmat, oh iya mangga Pak. Pak Rahmat. Ya Pak, terima kasih Pak. Satu Pak yang mau saya tanyakan Pak. Ya. Kira-kira apa peran guru Pak dalam mendukung budaya positif di sekolah itu Pak? Oke, Itu apa saja, peran Pak. Terima guru? kasih Pak. Ya, Oke, apa peran peran gurunya, guru Pak. ya dalam mendukung? Iya, terima kasih Pak. Siap, makasih juga Pak. Oke. Sebentar Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaannya yang pertama, seberapa penting adanya budaya positif di sekolah? Kemudian yang kedua, penerapan hadiah. Ini kan tidak relevan, tapi tadi itu di sekolah tertentu masih ibaratnya masih ketergantungan berarti Bu Muaibah ya? Sebentar. Ini saya mau menjawab dari pertanyaan yang pertama dulu dari Ibu Pelangi. Oke. Mengapa budaya positif ini di sekolah ini penting gitu Bapak, kata Ibu Pelangi. Jadi budaya positif di sekolah ini penting karena kontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Ketika siswa merasa aman, diterima, siswa lebih cenderung terlibat dalam proses belajar lebih efektif. Kemudian dia itu menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi dalam memiliki hubungan yang sehat dengan teman-temannya. Kemudian selain itu, guru yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung akan lebih termotivasi, produktif, dan mampu memberikan pengajaran yang berkualitas. Secara keseluruhan, budaya positif meningkatkan kepuasan dan keberhasilan di seluruh sekolah. Artinya, Bapak dan Ibu, kalau kita, atau bahasanya, pentingkah budaya positif di sekolah? Ini jawabannya sangat penting, Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau misalkan di sekolah ini tidak merasa nyaman, contoh misalkan si siswa itu terasa tidak nyaman karena lingkungannya misalkan toksik ya, atau perkataan kasar yang banyak gitu. Itu kan ketika dia itu merasa tidak nyaman dalam kegiatan belajar pun,
tidak akan efektif, Bapak dan Ibu. Maka budaya positif diterapkan di sekolah itu sangat penting gitu. Nah, seperti itu Ibu Pelangi. Itu jawaban dari saya. Barangkali ada teman yang lain yang bisa menambahkan. Nah, kalau tidak ada, ini saya akan menjawab ke ini dulu, Pak Rahmat dulu ya. Apa peran guru dalam mendukung? Oke. Peran guru dalam mendukung budaya positif sekolah ini, guru memainkan peran sentral dalam mendukung dan mempromosikan budaya positif di sekolah, Bapak dan Ibu. Guru bertindak sebagai model perilaku yang baik, menunjukkan nilai-nilai seperti empati, integritas, dan kerjasama dalam interaksi sehari-hari dengan siswa. Guru juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung, di mana siswa harus dihargai, kemudian termotivasi untuk belajar dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, mendukung perkembangan keterampilan sosial, emosional, dan mengimplementasikan strategi pengajaran yang inklusif. Guru dapat membantu menumbuhkan budaya positif yang berdampak luas. Artinya, Bapak dan Ibu, guru di sini itu sangat sentral banget. Kenapa? Guru kan salah satunya harus digugu dan ditiru. Jadi ketika gurunya aja sudah memerankan budaya positif, maka secara tidak langsung siswa akan mengikuti hal itu, apalagi sudah dikesepakatin. Seperti itu, Pak Rahmat, untuk jawabannya. Siapa? Terima kasih, Pak. Nah, untuk penerapan hadiah yang terakhir, Ibu Muaibah ya. Jadi, Ibu, untuk penerapan yang ini, penerapan hadiah memang, kalau untuk awal, tidak masalah gitu loh, untuk terapan awal. Tetapi kalau akan jadi kecanduan atau berkelanjutan, ini juga akan menjadi kurang bagus. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Nanti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pemberian hadiah ini membuat efek anak itu merasa jadi dia itu nanti ketika pengen misalkan ini ada siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, nanti dikasih hadiah 50.000 misal, atau nilai yang besar. Ketika dia itu tidak melakukan pemberian hadiah, ya, di waktu yang next time lain, biasanya anak ini akan merasa tidak ada semangat karena tidak ada motivasi eksternal tadi, yang hadiah tadi. Terus di sekolah Ibu Muaibah, Bu, masih adakah? Iya, Bapak. Masih, Bapak. Ya. Oke, siap. Untuk di sekolahnya Ibu itu tadi gimana, penerapan itu masih diberlakukan ya? Enggak, maksudnya kan kayak peringkat kelas gitu tuh, Pak. Kan masih berlaku. Ya. Kalau misalkan tidak dikasih penghargaan kayak piagam atau apa kan kayak kurang gimana gitu. Betul. Ibu Itu tuh bagaimana gitu. dari instansinya SD, SMP? Dari SMK, Bapak. Oh, SMK. Oke, Iya. betul. Kan kurikulum yang terbaru itu tidak ada ranking, Bu, saat ini tuh. Jadi ranking itu sudah tidak ada. Sebenarnya itu mengarahkan bahwa hadiah itu sudah bisa dikatakan bukan hilangkan ya, diminimalisir gitu loh. Terus kenapa kita masih terapkan ya tadi? Karena kita budaya positifnya belum memahami. Jadi semua sekolah itu belum memahami tentang budaya positif yang baik seperti apa gitu. Saya yakin kok yang terkait masalah hadiah memang sulit banget untuk ditinggalkan karena posisinya itu kebiasaan. Maka merubahnya itu harus pelan-pelan, Bu. Di sekolah saya juga masih ada kok, Bu. Masih ada melakukan pemberian hadiah ranking, kemudian sertifikat, itu yang seperti itu masih dilakukan. Karena tadi, saya kira karena stakeholder-nya belum memahami tentang budaya positif. Jadi sebenarnya karena ketidaktahuan yang
bahwa hadiah itu bukan bukan sebuah budaya positif yang baik gitu. Sebenarnya bagus, cuman ada sisi negatifnya, masih ada sisi negatifnya. Terkait hadiah, ya maka jawabannya tadi, Bu. Ketika semuanya memahami budaya positif atau sudah diimplementasikan, ya insya Allah yang pemberian hadiah juga itu pasti akan terkikis, tidak akan diadakan lagi gitu. Paling itu jawaban dari saya, Ibu. Oke, Bapak, terima kasih. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. Di sekolah saya. Oke, Bapak dan Ibu, ada ini karena sudah 3, ini sudah lumayan lama juga Bapak dan Ibu. Saya minta tolong Bapak dan Ibu untuk absensinya diisi ya. Saya sudah kirimkan di chat room, mohon diisi karena itu daftar hadirnya. Nanti untuk materi nanti akan saya share. Barangkali membutuhkan materi ini Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Ini penutupan. Sebelum penutupannya, kesimpulan Bapak dan Ibu. Kesimpulannya bahwa budaya positif ini memang saya pribadi aja tadinya tidak menyangka gitu. Terkait hadiah tuh yang kata Ibu Muaibah, betul sekali Bu. Saya pribadi itu pikirnya hadiah itu adalah sesuatu hal yang bikin siswa tuh semangat dan lain sebagainya. Ternyata benar memang itu bikin semangat, tapi ada efek negatif yang tidak saya sadari gitu. Setelah saya membaca modul 1.4 tentang budaya positif, saya baru sadar, oh ternyata pemberian hadiah itu ada dampak negatifnya gitu. Dan ketika budaya positif ini diimplementasikan di sekolah, insya Allah sekolah itu akan terasa nyaman dan meningkatkan kegiatan belajar mengajar dari si sekolah tersebut, Bapak dan Ibu. Terakhir, semoga dengan apa yang saya presentasikan terkait implementasi konsep budaya positif di lingkungan sekolah ini bisa bermanfaat dan bisa sebagai tambahan pengetahuan yang tadinya misalkan masih belum tahu tentang budaya positif, setidaknya setelah ini sudah memahami atau mengetahui budaya positif di lingkungan sekolah itu seperti apa, Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir, sudah mengikuti aksi nyata modul 1.4 saya yang tentang implementasi konsep budaya positif dan lingkungan di sekolah. Saya akhiri Bapak dan Ibu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.